Perkenalkan, nama saya Dedi Valiasari, absen 3 dari 10 PPLG 2. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Siapa yang tidak mengenal hak? Hak sudah umum didengar oleh telinga masyarakat. Setiap individu pasti memiliki hak dari mereka lahir hingga mereka tiada. Pada dasarnya, seluruh manusia akan mendapatkan hak mereka setelah mereka melakukan dan menyelesaikan kewajiban. Kewajiban sendiri adalah sebuah tanggung jawab atau tindakan yang harus setiap individu laksanakan sebagai suatu keharusan. Maka apapun itu, jika merupakan kewajiban, kita harus melaksanakan tanpa ada alasan apapun itu. Jika kita sudah melakukan kewajiban, maka dengan mudah kita akan mendapatkan hak. Hak adalah suatu kekuasaan. Kekuasaan ini tidak bisa diberikan kepada individu lain, serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari suatu atau difungsikan untuk dapat melakukan beberapa kegiatan seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal yang sudah semestinya diterima, dilakukan, dan dimiliki oleh individu tersebut. Saya lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Mengapa terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Hak dan kewajiban warga negara sudah ditulis oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain. Tapi hal ini tidak luput dilanggar dan diingkar oleh warga masyarakat maupun aparat pemerintah. Berikut ini adalah faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga masyarakat. Yang pertama ada sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak, sementara kewajiban diabaikan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua ada sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan timbulnya rasa saling tidak menghargai dan tidak menghormati keberadaan orang lain. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan di dalam masyarakat. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya pada kekuasaan pemerintah, namun juga bentuk-bentuk kekuasaan yang lain yang ada di masyarakat. Yang keempat, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini dapat membuat seseorang berperilaku seenaknya dan tidak mempedulikan hak orang lain yang harus dihormati. Kelima, ketidaktegasan para penegak hukum. Jika para penegak hukum tidak tegas, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban akan terus terjadi. Ketertiban dan keharmonisan pun tidak akan dapat terwujud. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Tak hanya dampak positif, kemajuan teknologi juga menimbulkan dampak negatif seperti kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan media sosial yang adalah cyberbullying. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa peranan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? Yang dapat saya ambil dari peranan di rumah yaitu menjaga nama baik keluarga. Yang di sekolah seperti belajar atau mendengarkan guru. Dan hak yang dapat kita peroleh yaitu mendapatkan uang jajan contohnya, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan dapat bersekolah dengan baik, mendapatkan materi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hak dan kewajiban tidak luput dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melaksanakan kewajiban lebih dari hak, maka nanti hak yang kita dapat atau peroleh akan lebih dari apa yang kita duga. Dalam melakukan kegiatan juga perlu memikirkan yang baik dan tidak agar tidak terjadi penyalahgunaan hak serta pelanggaran kewajiban. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat. Mohon dimaafkan, saya pamit undur diri. Terima kasih.